Tuh lihat, dari manusia. Jadi dulu orang di penjara itu dimasukin bawah sini, dikerek sampai belakang, sampai ke bawah. Itu lihat ada rantai yang menurunkan ke bawah mereka. Pemandangannya sangat luar biasa kalau kita lihat di atas. Wow, ini kastil abad 12, tepatnya 1198 dibangun sampai 1206. Itu bawah itu Sungai Mosel yang terkenal. Daerah sini daerah perkebunan anggur. Kita lihat tuh di bawah, sangat indah sekali. Guten Tag, ich hätte gerne bezahlt, gell, Eintritt. Ja, hier. Alles klar, ja. Einmal? Einmal. Da haben wir 5 Euro bitte. Ja. So, vielen Dank. Gerne. Okay, bis später, ciao. Tschüss. Also, tiket untuk dewasa 5 Euro. Atas pegunungan atau di lereng pegunungan. Yang ini, Kastil Turan ini dibangun tipikal yang di lereng pegunungan. Atau kalau bahasa Jerman dinamakan Spornburg. Yaitu kastil yang di lereng pegunungan. Ini juga ada restoran atau kurang lebih ada kios. Jadi menyediakan makanan dan minuman. So, mari kita teruskan. So, di sana juga ada apa? Kastil ini atau Burg Turan ini dibangun oleh bangsawan Heinrich yang pertama. Ya, ini untuk sumur saya kira ini. Kunci. Ini ada jalan ke atas tapi untuk privat. So, ini ada cuplikan dari Psalm atau Mazmur 110. Oh, yang berapa ya? Jadi burg ini dibangun karena di lereng. Jadi kita masih lihat batu-batu apa padas atau cadas ya, itu yang masih bisa kita lihat ya di atas apa di bawah tembok dengan konstruksi untuk tingkat atas kayu. So, ini kurang lebih chapel atau kapel bahasa Jerman, ya, yaitu kapel kecil untuk berdoa dan juga mungkin untuk misa. So,
Ini ada tulisannya Alte Weinkeller. Jadi ini keller. Keller itu ruangan bawah tanah, Wein itu anggur, Alte itu tua atau lama. Jadi ini bekas penyimpanan anggur di bawah tanah. Mungkin juga untuk ini, untuk bikin anggur juga dulu. Ya, waktu kastilnya masih berfungsi. Jadi peralatannya itu bisa kita lihat. Ini namanya vas. Vas itu untuk menyimpan anggur dari berupa tong dari kayu yang diikat dengan besi. Dan itu sangat kencang sekali sehingga tidak akan bocor walaupun dari kayu. Ini untuk juga menuangkan anggur. Jadi ini untuk anggur yang akan diperas atau digiling. Nah itu vas atau tong-tong anggur yang besar, ya, untuk menyimpan anggur. Nah terus di sini selalu ada lubangnya. Ada lubangnya, mungkin nggak kelihatan. Ya, lubangnya itu untuk membuka anggur. Tempat menyimpan anggur. Sehingga mereka ada ini, ada kamar untuk ini, untuk persediaan anggur. Jadi nggak sampai kehabisan. Ya. Ini ada ya tipikal menara yang juga ini tadi ruangannya. Kita masuk ini. Itu kita bisa baca Burggrafen und apa ini? Und Landesherren of Turand dari 1228 sampai 1800. Geschlechter Vergehen. Jadi ini apa ya namanya, panji-panji. Jadi dari yang memerintah di sini yaitu dari Leyen mulai 1408, terus Arten dia punya panji sendiri 1428, dari Pirmont itu sekitar 1438, dari Senheim mulai dari 1439 sampai Nurburg dari 1488. Ini kompas. Jadi ke Trier itu sekitar 115 km, ke Rio de Janeiro, Brasil dari sini 9.600 km, ke Paris 520, terus dan sebagainya. Ini kompas ini. Sekalian juga untuk ini, untuk apa ya, sirkulasi angin. Ini senjata pedang, ya, tidak ditulis dari tahun berapa, tapi yang ini tinggi sekali, ini tinggi sekali, ya. Dan juga jelek sekali menempatkannya karena terpantul kaca oleh matahari. Ini ada senjata tombak. Jadi ini bisa ditembakkan. Jadi ini kayak apa ya, berupa panah. Jadi kalau ini sebelah kanan dan sebelah kiri, ya, itu dikasih karet, dari sini sampai sini, terus digini, ya. Jadi untuk menembak dari sini.
So, kita masuk ini. Ini mungkin juga dulu ruangan serdadu. Itu salah satu ada bagian serdadu. So, kita lihat mungkin karena ini kita masukin ya. Jadi mungkin tempat penjagaan. Jadi kayak pos penjagaan. Ini kita masuk ke dalam, tapi ternyata digembok nggak bisa. Ini pintu. Jadi ini kurang lebih harta karunnya dan juga peninggalan-peninggalannya. Cuman sayang nggak boleh masuk. Jadi kastil itu kayak suatu ya kurang lebih kota kecil juga. Karena di sekitarnya itu tinggal biasanya para pegawai atau orang yang bekerja di kastil. Jadi pedagang juga karena mereka jual kebutuhan pokok tiap hari dan sebagainya. Dan juga kastil ini selain dipimpin oleh bangsawan atau raja kecil atau pangeran kecil, juga ada penjaranya. Kalau kita lihat sekarang, saudara, itu di bawah itu nggak bisa kelihatan, mungkin dari sini ya. Jadi ini diputar. Jadi untuk nurunin sama untuk naikin orang yang di penjara ini. So, kalau kita lihat di sini, so ini dikasihlah jendela supaya ada penerangan sedikit kalau siang. Tuh lihat, itu namanya kerker. So, kalau saudara lihat di bawah, aku besarin, di kerker ini itu ada tulang belulang. Tuh lihat, dari manusia. Jadi dulu orang di penjara itu dimasukin bawah sini, dikerek sampai belakang, sampai ke bawah. Itu lihat ada rantai yang menurunkan ke bawah mereka. Dan mereka kalau mau ngelepasin ya diangkat ke atas. Jadi semua makanan dari atas. Semua makanan, jadi kalau mereka berak ya berak di bawah. Jadi nggak bisa lagi. Nah ini tutupnya dari besi. Ini melihat ini penjaganya ke dalam. So jadi ini kalau malam ditutup, saudara. Ini ya, jadi ini diputer ya, untuk ini tangan saya ini puter untuk ngangkat mereka, tuh, untuk ngangkat mereka atau untuk menurunkan mereka. So, nah ini juga ada tempat tuh naruh rantai atau tali. Nah ini ada tulisan sangat menarik. Jadi ini memberitahukan bahwa itu benar-benar masih asli, bekas tulang belulangnya. Jadi kerker itu penjara bawah tanah yang kayak sumur, masuknya dari atas. Jadi mereka tidak mungkin bisa keluar tanpa pertolongan orang dari atas. Dan itu tulang belulang itu masih asli dari orang-orang yang meninggal di penjara di sini pada abad pertengahan. So, tolong dijaga kebersihannya, jangan melempar barang-barang seperti ya bekas bungkus es dan sebagainya. Nah, ini tempat penyiksaan. Jadi, saudara lihat, ya, saudara, ini dimasukkan keranjang sini dengan diikat kakinya, terus dimasukkan ke dalam air. Masuk air, sumur, terus diangkat lagi ini. Jadi ini disimpan sini. Terus ini kelihatannya tangga, ya. Ini bukan tangga, saudara. Ini kalau kalian tahu, sama juga ini untuk muter. Jadi itu ada talinya, ya. Jadi orang di sini yang di penjara, ya sebelum di penjara, untuk mengaku, ya, mereka diikat di sini, ya. Kakinya di bawah, tangannya di atas. Itu ada yang di atas, yaitu bagian yang lain untuk menutup tangannya. Jadi tangannya kayak dipasung, terus kakinya di bawah. Jadi mereka kayak ditarik kaki dan tangannya, bisa bayangin. Jadi tulangnya akan lepas.
dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Biasanya kaki di bawah, tangan di atas. Jadi ditarik gitu sampai satu badan itu terlepas. Nah ini juga ada salib, juga untuk menyiksa mereka. Ya. Jadi juga disalib. Ya. Jadi terus itu peralatannya itu berupa besi yang tajam. Ya, kurang tahu itu mungkin untuk nusuk. Terus atas itu lihat untuk masung, jadi dipasung ya tangan atau kaki ya itu, terus ditarik ke atas ya, dipasung terus ditarik ke atas. Coba besarin dikit itu, jadi bisa bayangin penyiksaan abad pertengahan itu benar-benar luar biasa. Jadi tidak berperi kemanusiaan kalau kita bilang. So ini ada sedikit catatan di Klinge. Ursprünglich benutzt zum Herausschneiden der Zunge sowie zum Verstümmelung des Gesichts oder männliche Geschlechtsteile. Jadi ini saudara, Klinge. Klinge itu pisau. Pisau seperti gunting ini itu dulu dipakai untuk memotong lidah, terus menghancurkan muka, juga dipotong-potong, dan juga memotong alat kelamin lelaki. Sadis sekali itu. Di Klinge itu masih orisinal ya, tapi udah berkarat semua ya. Itu jadi hukuman dulu. Jadi ini menara ini itu dipakai untuk penjara. Jadi penjara juga penyiksaan untuk dipaksa tiap orang yang tertuduh untuk mengakui kesalahannya. Jadi kadang-kadang orang benar pun karena disiksa begitu berat, ya dia harus mengakui kesalahannya. Karena kalau enggak dia akan disiksa sampai mati. Ini kita naik lagi. Ini dikasih penangkal petir karena tempat tinggi. Terus ini bendera Jerman dengan simbol provinsi Rheinland-Pfalz. Rheinland-Pfalz itu dengan ibu kota. So, kita lihat itu dengan beberapa ini jendela. Tuh lihat pemandangan dari sini. Kita lihat itu. Ini salah satu di Jerman itu rute yang bagus sekali. Kalau kita mau naik mobil sepanjang Sungai Mosel atau naik kereta regional, namanya kereta antar ya kota yang dekat, atau kereta satu provinsi dalam satu provinsi dari satu kota ke kota lainnya. Sudah ada kunci, jadi kurang tahu kunci itu ditemukan abad berapa. Ini di tingkat bawah. So, itu dikatakan Hebeanlage. Ya, Hebeanlage itu jadi kerekan. Jadi kalau kita lihat di seri bawah sini kerekannya itu untuk kesatria atau ritter. Kalau dia masuk ke sini itu di atasnya ditulis itu Alte Federstall und Rustkammer. Jadi Federstall itu kandang kuda. Jadi kalau kesatria ya dia udah selesai keluar mau masuk sini ya, kudanya di sini,
Terus dia dikerek itu dengan gerekan di atas itu. Ya. Jadi dia nggak harus ini. Nggak harus turun sendiri dari kudanya langsung. Jadi lebih cepat. Ya. Mungkin kalau juga mau keluar dengan kuda, jadi kudanya disiapkan di sini. Terus dia dikerek turun langsung duduk di atas punggung kuda. Jadi cepat sekali saja. Jadi kayak pemadam kebakaran. Mereka kan ada ini, ada besi untuk apa ya? Kalau bahasa Jawa itu nyelorot untuk turun ke bawah. Jadi cepat sekali, tidak buang waktu. Jadi misalkan ada pertempuran dan sebagainya. Is it? Ya. Itu dimana ditulis dilarang merokok karena kayunya itu kayu tua, jadi kering sekali. Jadi kebanyakan kebakaran dulu itu juga karena nggak ada lampu, mereka pakai obor. Tuh, lihat. Itu kurang lebih kesatrianya digambarkan. Ya. Katrolnya atau kerekan untuk mengangkat kesatrianya naik ke atas dan turun. Aku besarin supaya kelihatan lebih jelas mungkin ya. Tangannya dirantai, dipasung, ini tangan yang kiri, ini tangan yang kanan ya. Terus ini lehernya masuk sini, kepalanya ya, dipasung leher dan tangannya, jadi sebagai penghukuman terutama untuk pencuri. Jadi bukan gilotin, bukan dipenggal ya. Jadi kalau pencuri ketahuan, ditangkap, dia dipasung gini lehernya, terus ditontonkan. Jadi ditaruh, kalau di ya Indonesia kita bilang mungkin di alun-alun kota atau di tengah pasar, supaya orang tahu, mengenal, dan dia jera. Itu salah satu hukumannya. So kita menuju ke WC. So ini WC-nya. WC dulu. Kita buka ya penutupnya. Tuh. Jadi WC dulu tuh langsung kemana? Ke semak-semak bawah. Ke semak-semak, ke tanaman. Jadi nggak ditampung, nggak diiniin. Jadi mau menumpuk seberapa pun ya udah dibiarin bawah. So tutup. Ya. Nah, bisa ini kalau kita telusuri bawah itu persis di tembok. Di temboknya ini, temboknya apa? Kastil. So ya ini dikasih peranginan ya supaya anginnya masuk dan baunya nggak menetap di sini. Ya, ini tipikal bangunan dulu, yaitu antara kayu dan juga ini lem. Lem itu apa ya? Tanah liat. Ini jeruji ini jeruji yang ditempel di sini biasanya ditaruh di depan pintu masuk utama. Jadi orang kalau mau merusak pintu itu terhalang oleh jeruji ini. Ya. Tuh lihat, tahun bulan Mei 1945 di Kastil Turan ini terbakar karena ada salah informasi ya. Jadi tentara Amerika atau artileri Amerika itu melempar granat itu 150 milimeter ya, itu ini sisanya granatnya itu. Jadi makanya terbakar ini artileri granat ini, lihat itu ya, sehingga terbakar. Ini ditemukan pada tahun 1960 waktu di rumah utama, yaitu di sini itu dibersihkan
jadi ketemu ininya. Terus udah direstorasi sama Simonis ya, itu dari Alken dia tuh dipajang di sini. Ini meriam. Nah ini vas atau tong kayu ini yang biasa dipakai untuk menyimpan anggur. Ini bisa dipotong, dibuka gini ya, karena dia itu kedap sekali, jadi air nggak bisa keluar ya. Tapi karena ini udah rusak, udah nggak mungkin airnya bisa bertahan. Nah dipakai untuk mandi. Jadi orang dulu mandinya ya gini, masuk di sini, terus pakai sikat bersihin tubuhnya, terus keluar ya, kurang lebih. Kalau kita lihat itu, ini ada apa itu garis tandanya airnya kurang lebih dulu segini ya. So ini dari samping kalau kita melihat. Nah kita lihat itu ada yang kotak kecil itu nempel di tembok itu dari kayu ini. Nah ini itu tadi WC-nya, ini WC-nya itu WC-nya tadi. Jadi kalau orang mau buang air besar, dia langsung turun ke bawah, jadi di semak-semak. So jorok ya orang dulu, tapi ya begitu. Tapi tetap masih bersih karena diturunkan di satu tempat ya, itu tinja mereka, sehingga tidak merusak yang lain, tidak di mana-mana.